Dia hanya seorang buruh bangunan, menolong wanita buta di lorong sepi, tanpa tahu siapa dia. Tapi kebaikan hati itu justru jadi awal mimpi buruknya. Dari debu proyek ke puncak kemewahan, Raffi harus berhadapan dengan fitnah keji yang mengancam segalanya. Bisakah ketulusan hati bertahan di dunia yang penuh intrik? Matahari di Teheran itu memang luar biasa menyengat, bikin kulit langsung berasa gosong. Raffi sudah hafal betul rasanya. Setiap hari, dari pagi buta sampai sore menjelang, ia bergelut dengan debu, semen, dan besi-besi bangunan. Tangannya kasar, punggungnya sering pegal linu, tapi senyum tipis selalu tersungging di bibirnya. Bukan karena ia hobi kerja keras, tapi karena ia tahu setiap tetes keringatnya itu berarti untuk kiriman bulanan ke rumah, untuk adiknya yang sekolah, dan untuk orang tuanya di kampung halaman nun jauh di Indonesia. Sudah setahun lebih Raffi merantau di sini. Teheran, kota besar yang sibuk ini, terasa seperti dua sisi mata uang baginya. Di satu sisi, ia bersyukur bisa mencari nafkah. Di sisi lain, ada rasa sepi yang kadang menyergap. Terutama saat malam tiba, ketika rindu pada keluarga jadi makin pekat. Ponselnya jadi satu-satunya jembatan penghubung. Setiap kali video call, ia selalu berusaha terlihat ceria, menyembunyikan lelahnya. "Di sini aman kok, Bu. Makan enak, kerja lancar," begitu selalu katanya. Padahal kadang untuk makan pun ia harus irit setengah mati. Sore itu, terik matahari sudah sedikit mereda, berganti semburat jingga di langit. Raffi mengakhiri shift kerjanya, bergegas membersihkan diri seadanya. Bau keringat, debu, dan campuran semen masih sedikit melekat. Tapi ia tak sepedu. Pikirannya sudah melayang ke nasi kebuli yang kadang ia beli di warung dekat penginapan. Lumayan untuk mengobati rasa lapar yang menggigit perut. Jalur pulang Raffi bukan jalan utama yang ramai, melainkan lorong-lorong kecil yang lumayan sepi. Ia suka jalur ini. Lebih tenang, meski kadang sedikit gelap jika malam sudah benar-benar tiba. Lampu-lampu jalan di lorong itu tidak sebanyak di jalan raya. Jadi suasana rimang-rimang kerap menyelimuti. Langkah kaki Raffi yang biasanya tergesa-gesa mendadak melambat. Telinganya menangkap suara-suara aneh dari ujung lorong. Bukan suara klakson atau obrolan orang. Lebih seperti suara panik, samar-samar. Awalnya ia berpikir mungkin hanya kucing berkelahi atau orang yang sedang mencari sesuatu. Namun, suara itu semakin jelas, diikuti dengan helaan napas berat dan suara sepatu bergesekan dengan aspal. "Ya ampun, kenapa ini?" gumam Raffi pada dirinya sendiri. Ia mempercepat langkah, rasa penasaran sekaligus khawatir mulai menyelimuti. Di bawah temaram lampu jalan yang berkedip-kedip, ia melihat seorang wanita. Pakaiannya rapi, elegan, jauh berbeda dari penampilan Raffi yang berlumuran debu. Tapi yang membuat Raffi langsung terkesiap adalah cara wanita itu bergerak. Tangannya meraba-raba udara di depannya. Kepalanya menoleh ke kanan dan kiri dengan gerakan cepat dan tidak terarah. Wajahnya menunjukkan ekspresi cemas, bahkan ketakutan yang mendalam. Tolong, saya." Lirih wanita itu, suaranya bergetar. Mendadak, sebuah sepeda motor melaju kencang dari arah berlawanan. Entah dari mana datangnya, lampu depannya menyorot tajam ke arah wanita itu, yang kini benar-benar terdiam di tengah lorong, tampak lumpuh karena panik. Raffi tidak berpikir panjang, naluri menolongnya langsung mengambil alih. Ia menerjang ke depan, bergerak secepat kilat. "Hari-hari," seru Raffi, sambil meraih lengan wanita itu dan menariknya ke pinggir jalan. Dorongan Raffi cukup kuat, membuat mereka berdua hampir menabrak dinding lorong. Tapi setidaknya, mereka aman dari hantaman sepeda motor yang melaju kencang itu. Pengendara motor itu hanya membunyikan klakson panjang tanpa berhenti, lalu menghilang di tikungan. Wanita itu terhuyung, tangannya masih mencengkeram lengan Raffi. Napasnya tersengal-sengal, air mata mulai mengalir di pipinya. "Terima kasih,"
"Ya Tuhan, terima kasih," katanya. Suaranya masih bergetar hebat. Raffi merasakan genggaman wanita itu. Tangannya lembut, tidak sekasar tangannya. Baru saat itu, ia menyadari sepenuhnya. Wanita ini tidak bisa melihat. Matanya terbuka, tapi sorotnya kosong. "Anda baik-baik saja, tidak terluka?" tanya Raffi lembut. Melepaskan genggamannya perlahan. Ia memastikan wanita itu bisa berdiri dengan stabil. Wanita itu mengangguk pelan, masih berusaha menenangkan diri. Saya tersesat. Pengawal saya, dia, ada kecelakaan, dan saya tidak tahu harus kemana." Ia mencoba mencari arah dengan tangannya yang gemetar. "Tenang saja Nona, jangan panik," kata Raffi, suaranya menenangkan. "Saya akan bantu." "Anda mau kemana?" Wanita itu menggigit bibir. "Bingung saya tidak yakin. Saya hanya ingin keluar dari sini." Raffi mengamati sekeliling. Lorong itu memang bukan tempat yang ideal bagi orang sendirian, apalagi yang memiliki keterbatasan penglihatan. "Begini saja, saya akan bantu Anda sampai ke jalan besar. Di sana lebih ramai, dan Anda bisa mencari taksi atau menghubungi seseorang." "Anda yakin tidak keberatan?" tanya wanita itu ragu, seolah tidak percaya ada orang asing yang mau menolongnya tanpa pamrih. "Tidak masalah Nona, saya hanya ingin membantu," jawab Raffi tulus. Ia tahu betul bagaimana rasanya terdampar di tempat asing tanpa tahu harus berbuat apa. Di kampung, tetangga-tetangga selalu saling membantu. Di rantau, ia juga sering merasakan kebaikan orang-orang yang tak ia kenal. Maka, menolong orang lain sudah jadi kebiasaan baginya. Ia tidak mengharapkan apa-apa. Raffi kemudian menawarkan tangannya. "Mari, saya tuntun pelan-pelan. Beritahu kalau ada tangga atau hambatan." Wanita itu meraih tangan Raffi. Genggamannya terasa pas, seolah ada koneksi yang tercipta. Raffi berjalan perlahan. Matanya awas melihat setiap kerikil, setiap undakan kecil, setiap rintangan di jalan. Ia mendeskripsikan setiap belokan, setiap suara yang lewat, agar wanita itu merasa lebih nyaman. "Di depan ada warung kebab Nona. Baunya enak sekali." Raffi mencoba sedikit mencairkan suasana. Wanita itu tersenyum tipis. "Anda sepertinya sering lewat sini," ujarnya. "Hampir setiap hari Nona. Saya buruh bangunan. Pulang kerja ya, lewat sini." Raffi menjawab jujur, tanpa merasa minder sedikit pun dengan pekerjaannya. Setelah berjalan sekitar 10 menit, mereka akhirnya sampai di jalan utama yang lebih ramai dengan lampu-lampu terang dan deru kendaraan. Raffi menuntunnya ke bangku kosong di pinggir jalan yang lumayan terang. "Nah, di sini sudah aman Nona, Anda bisa menunggu di sini. Mau saya bantu panggilkan taksi?" Wanita itu menoleh ke arah suara Raffi, meskipun pandangannya kosong, seolah ia benar-benar menatapnya. "Anda sangat baik. Saya tidak tahu harus membalasnya bagaimana." Ia merogoh tas tangannya yang kecil, mengeluarkan dompet. "Ini, ambillah." Sebagai ucapan terima kasih, Raffi menggeleng pelan. "Tidak perlu Nona. Sungguh, saya hanya ingin membantu. Karena saya pun orang kecil yang sering dibantu. Anggap saja ini balasan dari kebaikan-kebaikan yang pernah saya terima." Raffi, matanya yang kosong, dan ia tahu betul bahwa wanita itu tulus dalam niatnya memberi. Tapi ia juga tulus menolak. Baginya, menolong itu soal kemanusiaan, bukan transaksi. "Tapi, saya merasa berutang budi," desak wanita itu. Tangannya masih menyodorkan beberapa lembar uang kertas. Raffi tersenyum. "Tidak ada utang budi di sini, Nona. Cukup Anda selamat dan aman. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Sekarang, coba Anda telepon keluarga atau pengawal yang lain. Pasti mereka cemas sekali." Raffi tak ingin berlama-lama, ia juga harus segera pulang. Perutnya sudah mulai keroncongan. Wanita itu masih ragu-ragu, tapi melihat ketegasan di wajah Raffi, meskipun ia tak bisa melihatnya secara fisik Marisa Kania, ia akhirnya mengurungkan niatnya. "Baiklah, kalau begitu, tapi setidaknya, siapa nama Anda?"
Raffi. Jawabnya singkat. Kalau begitu saya permisi dulu Nona. Jaga diri baik-baik. Tanpa menunggu jawaban, Raffi berbalik dan mulai melangkah menjauh, kembali ke lorong sepi yang tadi ia lewati, menuju penginapannya. Ia merasa lega dan sedikit gembira bisa menolong seseorang. Tidak ada yang spesial, pikirnya. Hanya tindakan sederhana. Raffi tidak pernah tahu bahwa tindakannya yang sederhana itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Di balik punggungnya, wanita buta itu, Leila Maren, terus menatap ke arahnya pergi. Sebuah rasa penasaran dan kekaguman mulai tumbuh di hatinya yang diliputi rasa syukur. Ia tidak akan pernah melupakan pria bernama Raffi ini. Pagi di Teheran selalu dimulai dengan herek pikak yang khas. Suara klakson bersahutan, aroma roti sangak dari toko pinggir jalan, dan langkah kaki tergesa para pekerja. Raffi, seperti biasa, sudah duduk di warung langganannya. Bukan warung mewah, cuma warung kecil yang menjual sarapan sederhana, kopi pahit yang kuat, dan menyajikan koran-koran lokal. Sambil menyeruput kopinya yang masih panas, Raffi mengambil koran yang terlipat di depannya. Kuma Icing. Biasanya cuma lihat-lihat gambar, atau bagian olahraga, karena bahasa Farsinia masih papasan. Tapi pagi itu, matanya langsung membelalak. Di halaman depan koran itu, terpampang jelas foto seorang wanita. Wajahnya tidak asing. Itu wanita yang kemarin ia tolong. Di bawah fotonya, ada judul besar dalam bahasa Farsi, yang Raffi tidak mengerti sepenuhnya. Tapi ia tahu pasti itu tentang kejadian kemarin. Tangannya gemetar sedikit saat ia membalik halaman, mencari-cari gambar atau informasi yang lebih jelas. Kebingungan Raffi bertambah saat televisi kecil yang tergantung di sudut warung, yang biasanya menyiarkan berita politik atau acara musik, mendadak menayangkan rekaman CCTV. Jantung Raffi berdegup kencang. Ia melihat dirinya sendiri, sosok buruh bangunan, dengan pakaian kotor, menarik seorang wanita dari tengah jalan, lalu menuntunnya dengan hati-hati. Dan yang paling membuatnya terkejut, ada momen saat ia menolak sesuatu yang disodorkan wanita itu, sebuah gerakan tangan yang sangat ia kenali. Itu saat Leila Maren mencoba memberinya uang, dan ia menolaknya. "Wah, ini dia pahlawan kita," seru pemilik warung, Pak Reza, sambil menunjuk layar televisi. Ia tersenyum lebar pada Raffi. "Kamu jadi terkenal, Raffi." Raffi hanya bisa tersenyum kaku. Terkenal? Bagaimana bisa? Ia cuma menolong orang. Ini bukan yang pertama kali ia menolong orang di jalan. Tapi tak pernah ada yang sampai seperti ini. Di layar televisi, seorang pembawa berita wanita dengan suara antusias menceritakan kronologi kejadian. Meskipun Raffi tidak mengerti semua perkataannya, ia menangkap beberapa kata kunci. Leila Maren, Hamid Maren, kebaikan hati, TKI, dan tanpa pamrih. Pak Reza yang melihat kebingungan Raffi menjelaskan, itu Leila Maren, putrinya Hamid Maren, pengusaha kaya raya, pemilik banyak gedung di Teheran, dan juga punya stasiun TV ini. Kamu menyelamatkan putrinya, Raffi. Semua orang sekarang membicarakanmu. Nama Hamid Maren membuat tenggorokan Raffi tercekat. Ia tahu nama itu. Bosnya di proyek bangunan sering membicarakan nama itu sebagai salah satu pengembang terbesar di Iran. Jadi, wanita yang ia tolong itu bukan sembarang orang. Ia putri seorang konglomerat, pantas saja pengawalnya banyak. Dan ia terlihat sangat panik kehilangan mereka. Raffi merasa campur aduk. Ada rasa kaget yang luar biasa, sedikit bangga, tapi juga ada kekhawatiran. Apa ini akan membawa masalah? Ia hanya ingin hidup tenang, mencari nafkah. Berita itu menyebar bak api. Di proyek bangunan, teman-teman kerjanya heboh menyambutnya. Beberapa menepuk pundaknya bangga, yang lain menggoda, dan bilang Raffi pasti akan jadi orang kaya mendadak. Raffi hanya tertawa kikuk, mencoba meredakan suasana. Ia bahkan menerima beberapa telepon dari kenalan sesama TKI yang menanyakan kebenaran berita itu. Semuanya terdengar senang, seolah kemenangan Raffi
adalah kemenangan mereka juga. Yang paling membuat Raffi terharu adalah saat ia menelepon ibunya di kampung. Suara ibunya terdengar tercekat di ujung telepon. "Nak, ibu lihat beritanya di internet. Kamu sungguh mulia, nak." Ibu bangga sekali. Raffi tahu ibunya pasti menangis. Air matanya sendiri ikut menetes mendengar suara ibunya. Ia menceritakan kejadian itu secara singkat, mencoba menjelaskan bahwa ia hanya melakukan hal kecil. Tapi bagi ibunya, dan bagi banyak orang lain di sana, itu bukan hal kecil. Itu adalah cerminan dari hati yang tulus. Sepanjang hari itu, pikiran Raffi melayang-layang. Ia jadi sedikit tidak fokus kerja. Bagaimana rasanya jadi pusat perhatian seperti ini? Ia, buruh bangunan biasa, mendadak jadi perbincangan. Media Iran, yang biasanya sibuk dengan berita politik dan ekonomi, kini mengangkat kisahnya sebagai simbol kebaikan hati orang asing. Tindakan menolak imbalan itu seolah jadi poin penting, menunjukkan ketulusan yang langka. Raffi jadi sedikit canggung saat makan siang. Beberapa rekan kerja menanyainya detail kejadian. Ingin tahu persis bagaimana ia bisa begitu berani menolong. Raffi mencoba menceritakan seadanya, tanpa melebih-lebihkan. Ia hanya bilang, waktu itu dia kelihatan panik banget. Ya refleks aja nolong. Tapi bagi mereka, itu lebih dari sekadar refleks. Itu adalah keberanian dan ketulusan. Sore harinya, saat Raffi hendak pulang, ia dipanggil oleh mandornya. Mandor yang biasanya galak itu terlihat agak canggung. "Raffi, ada yang mencarimu," katanya. Sepertinya dari Meren Group. Jantung Raffi kembali berdebar. "Meren Group? Ini dia. Pasti terkait dengan Leila." Ia menelan ludah. "Baik Pak." Di depan kantor proyek, sebuah mobil mewah berwarna hitam sudah menunggu. Raffi belum pernah naik mobil semewah itu seumur hidupnya. Seorang pria berjas rapi keluar dari mobil, wajahnya tampak serius tapi ramah. "Anda Raffi?" tanyanya dalam bahasa Inggris yang fasih, dengan sedikit aksen Farsi. "Ya, saya," jawab Raffi, sedikit kaget karena pria itu langsung mengenalinya. "Saya, Amir, asisten pribadi Hamid Meren. Tuan Meren ingin bertemu Anda. Bisa ikut saya sebentar?" Nada suaranya bukan perintah, lebih seperti ajakan yang sopan. Raffi ragu sejenak. Pikiran tentang keluarganya di kampung, yang selalu ia jadikan motivasi, terlintas di benaknya. Ini kesempatan. Mungkin. Atau mungkin masalah, ia tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa menolak tawaran ini. Ini adalah panggilan dari orang yang sangat berpengaruh di negeri ini. Ia mengangguk. "Baik, saya ikut." Saat mobil melaju membelah padatnya jalanan Teheran, Raffi menatap keluar jendela, gedung-gedung tinggi, papan iklan besar, dan keramaian kota. Seolah menjadi saksi bisu dari perubahan drastis yang akan ia alami. Dari debu proyek, ia kini melaju menuju sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Sebuah kebaikan hati yang sederhana, tanpa pamrih, telah memicu gelombang besar yang akan membawa Raffi ke arah yang belum pernah ia bayangkan. Ia hanya seorang buruh, tapi gema kebaikannya telah mencapai telinga orang-orang berpengaruh, membuka pintu ke dunia yang sama sekali baru. Ia hanya bisa berdoa, semoga semua ini membawa kebaikan, bukan kesulitan baru. Perasaan campur aduk itu terus menyelimutinya, antara rasa ingin tahu, sedikit takut, dan harapan. Degup jantung Raffi terasa makin cepat setiap kali mobil mewah itu melaju membelah jalanan Teheran yang sibuk. Ini pengalaman pertamanya naik kendaraan semewah ini. Jok kulitnya empuk, pendingin udaranya terasa sejuk membelai kulit kontras sekali dengan panas terik dan debu proyek yang jadi makanan sehari-harinya. Ia melirik pria di sampingnya, Amir, yang tampak begitu tenang dan profesional. "Tuan Meren ingin menyampaikan langsung rasa terima kasihnya," kata Amir, memecah keheningan. "Apapun yang Anda inginkan, ia akan mencoba memenuhinya." Raffi hanya mengangguk. Lidahnya terasa keluh. Keinginan? Ia bahkan tidak pernah berani membayangkan
bisa punya keinginan muluk-muluk. Cukup bisa makan kenyang dan kirim uang rutin ke kampung saja, sudah lebih dari cukup baginya. Tak lama, mobil itu berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit yang menjulang angkuh, menembus langit biru Teheran. Kaca-kaca gelapnya memantulkan cahaya matahari, membuat bangunan itu tampak berkilauan. Ini kantor pusat Mehran Group, jelas Amir, melihat mata Raffi yang terpaku pada gedung tersebut. Raffi merasa seperti tikus yang mendadak masuk ke istana kucing. Kemewahan di sekelilingnya sungguh di luar bayangannya. Lobi gedung itu luas sekali. Lantai marmernya mengilat, dan ada vas-vas bunga raksasa di setiap sudut. Resepsionis berseragam rapi menyambut mereka dengan senyum. Raffi merasa canggung. Pakaian kerjanya yang biasa dan agak lusuh terasa sangat tidak cocok dengan suasana di sini. Tapi Amir tampak tidak peduli. Ia menuntun Raffi langsung ke sebuah lift khusus yang mengarah ke lantai teratas. Saat pintu lift terbuka, Raffi disambut pemandangan yang menakjubkan. Sebuah kantor yang sangat luas dengan dinding kaca menawarkan pemandangan Teheran dari ketinggian. Di ujung ruangan, ada meja kerja besar dari kayu gelap dan seorang pria paruh baya yang duduk di baliknya. Itulah Hamid Mehran. Di sofa dekat jendela, duduk seorang wanita yang tak lain adalah Leila Mehran, wanita yang ia tolong kemarin. Ini, Leila tampak lebih segar. Senyum tipis terukir di bibirnya. Raffi, ini Tuan Hamid Mehran. Amir memperkenalkan. Hamid Mehran berdiri. Senyumnya hangat. Ia langsung mengulurkan tangan, menjabat tangan Raffi dengan erat. Terima kasih Nak Raffi. Terima kasih banyak. Saya Hamid Mehran. Suara Hamid Mehran terdengar berwibawa, tapi ada kehangatan yang tulus di dalamnya. Raffi merasa salah tingkah. Sama-sama, Tuan. Saya cuma kebetulan lewat. Bukan kebetulan, Raffi, sahut Leila. Suaranya lembut tapi jelas. Ia berdiri dari sofa. Meskipun buta, ia berjalan dengan langkah mantap ke arah Raffi. Dipandu oleh suara ayahnya. Itu adalah pertolongan dari Tuhan lewat Anda. Saya tidak tahu apa jadinya jika Anda tidak ada di sana. Leila mengulurkan tangannya, dan Raffi dengan hati-hati menyambutnya. Tangannya terasa lembut dan halus. Silakan duduk Raffi, ajak Hamid Mehran, menunjuk sofa di depan mejanya. Raffi duduk dengan hati-hati, merasa kikuk di tengah kemewahan itu. Hamid Mehran memandang Raffi dengan tatapan menyelidik, namun penuh penghargaan. Saya sudah mendengar semuanya dari Leila, dan juga melihat beritanya. Jujur saja, saya sangat terharu dengan kebaikan hati Anda. Anda menolong putri saya tanpa pamrih, menolak imbalan. Itu sangat langka di zaman sekarang. Raffi hanya menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Ia sungguh tidak merasa melakukan sesuatu yang istimewa. Saya tahu Anda bekerja sebagai buruh bangunan, kan? Tanya Hamid Mehran. Raffi mengangguk. Saya tidak akan memaksa Anda, tapi saya merasa berutang budi. Saya ingin menawarkan Anda sesuatu, Raffi, sesuatu yang layak untuk kebaikan Anda. Jantung Raffi berdegup kencang. Ia menunggu, penasaran, sekaligus sedikit takut. Saya ingin Anda bergabung dengan Mehran Group, kata Hamid Mehran tegas, namun penuh pengertian. Saya akan menawarkan Anda posisi yang jauh lebih baik, dengan gaji yang tinggi, fasilitas kesehatan, tempat tinggal yang layak, dan semua jaminan yang Anda butuhkan. Anda bisa bekerja di Departemen Hubungan Masyarakat, atau dimanapun Anda merasa cocok. Kami akan melatih Anda. Anda adalah simbol kebaikan. Raffi, saya ingin kebaikan itu ada di dalam perusahaan saya. Raffi terkesiap. Sebuah posisi di Mehran Group dengan gaji tinggi, ini seperti mimpi di siang bolong. Dari buruh bangunan menjadi karyawan kantoran di salah satu perusahaan terbesar di Iran. Otaknya langsung berputar, membayangkan wajah-wajah keluarganya di kampung. Ini berarti ia bisa mengirim lebih banyak uang, memastikan adiknya kuliah, dan orang tuanya hidup lebih nyaman. Leila tersenyum padanya. Ayah tidak akan asal bicara,
Raffi, kami tulus ingin membantu Anda. Raffi menatap Hamid Meren lalu Keliala. Ia melihat ketulusan di mata mereka. Meskipun ia tidak bisa melihat mata Lela secara langsung, ia merasakan aura ketulusannya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tuan Meren, Nona Lela, saya tidak tahu harus berkata apa. Ini terlalu besar untuk saya. Tidak ada yang terlalu besar untuk orang berhati mulia seperti Anda, Raffi, ujar Hamid Meren. Pikirkan saja baik-baik, ini bukan cuma pekerjaan. Ini kesempatan untuk masa depan. Yang lebih baik, kami akan membantu Anda beradaptasi. Raffi berpikir keras. Memang, meninggalkan pekerjaan buruh yang keras adalah impiannya, tapi mendadak menjadi karyawan dengan posisi tinggi di perusahaan besar, itu lompatan yang luar biasa. Apakah ia sanggup? Apakah ia pantas? Keraguan sempat muncul. Namun kemudian terlintas kembali wajah ibunya yang sudah tua. Ayahnya yang kadang sakit-sakitan. Dan adik-adiknya yang masih butuh biaya. Ini demi mereka. Saya terima tawaran Anda, Tuan Meren, kata Raffi akhirnya. Suaranya sedikit bergetar karena haru dan gugup. Hamid Meren tersenyum lebar. Bagus sekali, Raffi. Ini keputusan yang tepat. Amir akan mengurus semua dokumen dan kebutuhan Anda. Besok Anda tidak perlu lagi ke proyek. Anda bisa mulai beradaptasi di sini. Setelah pembicaraan singkat itu, Raffi diantar kembali oleh Amir. Dalam perjalanan, Amir menjelaskan detail tentang posisi barunya, gaji, dan fasilitas yang akan ia dapatkan. Semuanya terdengar fantastis di telinga Raffi. Ia masih merasa seperti sedang bermimpi. Sesampainya di penginapan, hal pertama yang Raffi lakukan adalah menelepon keluarganya di Indonesia. Bu, Bapak, adik-adik, saya dapat kerja baru, serunya antusias. Tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia menceritakan semuanya. Dari mobil mewah, gedung tinggi, sampai tawaran pekerjaan dengan gaji berkali-kali lipat dari upahnya sebagai buruh. Di ujung telepon, ia mendengar suara ibunya tersengal. Mungkin menahan tangis. Alhamdulillah, Nak, alhamdulillah. Ini berkah dari Tuhan, Nak. Jangan lupa bersyukur. Jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Ya, Nak, suara ayahnya juga terdengar mengucapkan doa-doa syukur. Adik-adiknya berteriak kegirangan. Kegembiraan keluarganya membuat hati Raffi hangat, mengusir semua keraguan yang tadi sempat muncul. Malam itu, Raffi tidur tidak nyenyak. Pikirannya melayang, membayangkan kehidupan barunya. Dari buruh yang berlumuran debu, ia akan menjadi seorang karyawan kantoran di perusahaan raksasa. Ia akan memakai kemeja rapi, duduk di kursi nyaman, dan mungkin belajar banyak hal baru. Ini adalah babak baru dalam hidupnya. Pintu emas itu sudah terbuka lebar, dan Raffi melangkah masuk, membawa serta harapan dan doa dari kampung halaman. Ia tidak tahu apa yang akan menantinya di balik pintu itu, tapi ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan pernah melupakan siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Pagi pertama Raffi sebagai karyawan Meren Group dimulai dengan perasaan campur aduk. Ia mengenakan kemeja baru yang sudah disiapkan. Amir kemeja yang terasa asing di kulitnya yang terbiasa dengan kaos lusuh dan bau keringat. Rambutnya sudah dirapikan. Sepatunya pun bukan lagi sepatu proyek. Ia melihat pantulannya di cermin penginapan. Hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Ini bukan lagi Raffi si buruh, tapi seorang pria yang siap menghadapi dunia yang sama sekali berbeda. Amir menjemputnya. Tepat kali ini, mereka tidak langsung ke kantor Hamid Meren, melainkan ke Departemen Sumber Daya Manusia. Raffi mengisi banyak formulir, mendengarkan penjelasan tentang struktur perusahaan, dan menerima kartu identitas karyawan. Rasanya resmi sekali. Jauh dari bayangan lamanya tentang bekerja, hanya bermodal otot dan semangat. Kemudian, ia dibawa ke Departemen Hubungan Masyarakat, tempat ia akan bekerja. Ruangannya modern dipenuhi meja-meja komputer, tawa renyah, dan aroma kopi. Semua tampak sibuk, tapi begitu melihat Amir dan Raffi,
Beberapa kepala menoleh dengan tatapan penasaran. Raffi sudah menduga ini. Beritanya masih hangat. Kepala Departemen, seorang wanita paruh baya, bernama Nyonya Fatimah, menyambutnya dengan senyum ramah, tapi tatapannya tajam. Selamat datang di Maran Group, Raffi. Kami senang Anda bergabung. Ia menjelaskan pekerjaan Raffi akan berputar di sekitar komunikasi internal dan eksternal, membantu persiapan acara, dan sesekali mendampingi Lela dalam kegiatan sosial. Anda akan banyak belajar di sini. Tambahnya, minggu-minggu pertama adalah masa adaptasi yang berat bagi Raffi. Ia harus belajar banyak hal baru, mulai dari cara mengirim email yang benar, menggunakan aplikasi perkantoran, sampai memahami struktur bisnis yang kompleks. Istilah-istilah seperti ROI, branding, atau stakeholder terdengar asing di telinganya. Nyonya Fatimah menugaskan seorang rekan kerja bernama Reza untuk membimbingnya. Reza, seorang pemuda sebayanya, cukup sabar menjelaskan semuanya. Meskipun kadang ia terlihat sedikit heran dengan pertanyaan-pertanyaan dasar Raffi. Gila, kok bisa sih? Dari buruh bangunan langsung nyantol di sini, bisik salah satu rekan kerja. Wanita suatu kali cukup keras hingga Raffi mendengarnya. Ia hanya tersenyum tipis. Ia tahu tidak semua orang senang dengan kehadirannya. Beberapa bahkan terang-terangan menunjukkan ketidaksetujuan mereka, menganggapnya tidak punya kapasitas. Raffi mencoba tidak ambil pusing. Ia memilih fokus belajar dan membuktikan bahwa ia pantas. Di luar kantor, sorotan publik terhadap Raffi juga belum mereda. Ia mulai menerima undangan untuk wawancara di televisi dan majalah. Hamid Maran bahkan memintanya untuk sesekali hadir di acara sosial penting sebagai representasi perusahaan. Anda adalah aset kami, Raffi, kata Hamid Maran suatu hari. Anda punya kisah yang menginspirasi. Itu lebih berharga dari sekadar pengalaman kerja. Raffi merasa seperti boneka yang dipajang. Ia harus tersenyum, menjawab pertanyaan dengan ramah, dan sesekali menceritakan kembali kisahnya tentang menolong Lela. Awalnya ia canggung, bicaranya sering belepotan, dan ia merasa risih dengan kamera. Jong menyurit, tapi lama-kelamaan ia mulai terbiasa. Ia belajar bagaimana mengontrol ekspresi, bagaimana memilih kata-kata yang tepat, dan bagaimana tersenyum tulus di depan kamera. Raffi, kamu itu contoh nyata. Kalau punya hati yang bersih, rezeki pasti ngikut, kata salah satu pembawa acara televisi. Raffi hanya mengangguk, tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia merasa ini terlalu berlebihan. Ia hanya ingin jadi Raffi yang dulu, yang sederhana, yang hidup tenang. Tapi kini, ia adalah Raffi yang dielu-elukan. Raffi si pahlawan Teheran. Hidupnya berubah drastis. Gajinya yang tinggi memungkinkannya menyewa apartemen kecil yang lebih layak, tidak lagi di penginapan kumuh. Ia bisa membeli pakaian bagus, makan makanan enak, dan mengirim lebih banyak uang ke kampung. Keluarganya di Indonesia sangat bangga. Ibu selalu berpesan, "Jangan lupa sholat, nak. Jangan lupa bersyukur. Jangan sombong kalau sudah di atas." Spazan, itu selalu terjenjeng di telinga Raffi, menjadi pengingat di tengah kilauan dunia barunya. Namun, di balik semua kemewahan dan sorotan itu, Raffi merasa ada sesuatu yang hilang. Ia merindukan kebebasan untuk berkotar-kotar di proyek, untuk tertawa lepas dengan teman-teman buruhnya, tanpa perlu khawatir soal etika atau citra. Ia merindukan kesederhanaan. Tekanan untuk selalu tampil sempurna, menjadi simbol kebaikan, kadang membuatnya lelah. Ia harus menjaga sikap, menjaga tutur kata, karena setiap jerik-jeriknya kini diperhatikan. Suatu sore, setelah pulang kerja, ia memutuskan untuk berjalan kaki sebentar melewati lorong tempat ia menolong Lela. Lorong itu masih sepi seperti biasanya. Raffi berhenti di titik di mana ia menarik Lela dari jalan. Ia memejamkan mata, mencoba merasakan kembali momen itu. Keringatnya mengucur, napasnya terengah-engah, dan hatinya murni ingin menolong. Saat itu, ia tidak berpikir tentang popularitas, uang, atau status.
hanya ingin berbuat baik. Apakah aku masih orang yang sama? Bisik Raffi pada dirinya sendiri. Pertanyaan itu terus mengusik. Apakah ketenaran ini akan mengubahnya menjadi sosok yang ia tidak kenali? Apakah ia akan kehilangan kerendahan hati yang selalu ia pegang? Kekhawatiran itu perlahan menyelinap, menjadi bayangan di balik cahaya gemerlap yang kini menyelimuti hidupnya. Tapi ia tahu, ia harus terus melangkah. Ini bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarganya yang menaruh harapan besar padanya. Ia harus belajar beradaptasi, tanpa melupakan inti dari dirinya. Bulan-bulan berlalu, Raffi semakin terbiasa dengan ritme kerja di Meren Group. Ia mulai mahir menggunakan komputer, fasih berbicara bahasa Farsi, dan bahkan mulai memahami selak-belok bisnis properti dan media. Rekan-rekan kerjanya yang awalnya sinis, perlahan mulai menerima kehadirannya, melihat dedikasi dan kemauannya untuk belajar. Reza, rekan kerjanya, bahkan menjadi teman dekat, sering berbagi cerita dan saran. Namun, di antara semua perubahan itu, ada satu aspek yang paling menonjol, kedekatan Raffi dengan Leila Maren. Sejak awal, setelah insiden penolongannya, Hamid Maren memang meminta Raffi untuk sering mendampingi Leila. Awalnya, tugas ini terasa formal. Raffi hanya bertindak sebagai mata bagi Leila di acara-acara perusahaan atau pertemuan penting, membisikkan detail visual yang tak bisa ia lihat. Tapi seiring waktu, interaksi mereka berkembang lebih dari sekadar hubungan kerja. Raffi mulai sering ditugaskan secara khusus untuk menemani Leila dalam kegiatan sosialnya. Leila, meskipun dari keluarga terpandang, adalah seorang aktivis sosial yang gigih, peduli pada isu-isu, kesetaraan, dan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Raffi, dengan latar belakangnya yang sederhana, justru mampu melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Dan ini menarik perhatian Leila. Raffi, coba ceritakan, seperti apa warna langit sore ini? Tanya Leila suatu kali, saat mereka duduk di taman kota setelah sebuah acara amal. Raffi memandang langit, mencari kata-kata yang tepat. Warnanya ungu nona, ada sedikit oranye di sana, seperti cat air yang tumpah di kanvas. Indah sekali. Ia mendeskripsikan awen-awen yang bergerak, burung-burung yang beterbangan, dan siluet pepohonan dengan detail, seolah ia ingin Leila benar-benar bisa melihatnya. Leila tersenyum, mengangguk, seolah ia benar-benar menikmati lukisan kote-kota Raffi. Percakapan mereka seringkali berlanjut ke hal-hal yang lebih dalam. Raffi menceritakan tentang kampung halamannya di Indonesia, tentang adat istiadat, makanan, dan kehangatan keluarganya. Leila, di sisi lain, berbagi tentang tantangan hidupnya sebagai penyandang disabilitas, mimpinya untuk membangun sekolah khusus, dan tekanan yang ia rasakan sebagai putri seorang konglomerat. Mereka menemukan banyak kesamaan, terlepas dari latar belakang yang sangat berbeda. Keduanya sama-sama memiliki semangat juang, kepedulian pada sesama, dan kerinduan akan kesederhanaan. Leila menemukan bahwa Raffi adalah pendengar yang baik, penuh empati, dan tidak pernah memandangnya rendah. Ia tidak bersikap seperti kebanyakan orang yang cenderung kasihan atau menganggapnya lemah. Raffi memperlakukan Leila sebagai individu seutuhnya, melihat jiwanya, bukan keterbatasannya. Ini membuat Leila merasa sangat nyaman dan dihargai. Ia bisa menjadi dirinya sendiri saat bersama Raffi, tanpa perlu berpura-pura kuat atau sempurna. Kadang aku merasa seperti sangkar emas, Raffi, kata Leila suatu sore, saat mereka berada di perpustakaan pribadi Hamid Maren. Semua kebutuhan terpenuhi, tapi kebebasanku terbatas. Ayah terlalu protektif, dan dunia di luar sana rasanya sangat menakutkan. Raffi mengangguk mengerti. Saya bisa membayangkan, tapi Nona Leila sangat kuat. Buktinya, Nona tidak pernah berhenti berjuang untuk hal-hal yang Nona yakini. Itu karena ada orang-orang sepertimu, Raffi, yang mengingatkanku bahwa kebaikan itu ada, jawab Leila,
Suaranya tulus. Jari jemarinya menyentuh lengan Raffi perlahan, sebuah sentuhan yang terasa begitu murni. Kedekatan mereka tidak luput dari perhatian staf Meren Group, bahkan Hamid Meren sendiri. Bisik-bisik mulai terdengar di koridor kantor. Ada yang menatap iri, ada yang mencibir, menganggap Raffi memanfaatkan situasi. Lihat saja, si TKI itu ingin naik pangkat dengan mendekati putri bos. Begitu salah satu rumor yang sampai ke telinga Raffi. Raffi hanya bisa menghela napas. Ia tahu rumor itu tidak benar, tapi ia juga tidak bisa membantah semua orang. Hamid Meren, meskipun awalnya hanya tersenyum, melihat kedekatan putrinya dengan Raffi, mulai sedikit mengamati. Ia melihat bagaimana Lela tampak lebih ceria, lebih terbuka, dan lebih bersemangat saat Raffi ada di dekatnya. Sebagai seorang ayah, ia tentu senang melihat putrinya bahagia. Namun, ada sedikit kekhawatiran yang terselip. Status sosial mereka terlalu jauh berbeda. Meskipun begitu, Raffi dan Lela memilih untuk tidak terlalu mempedulikan bisikan-bisik itu. Ikatan di antara mereka tumbuh secara alami, mengalahkan perbedaan latar belakang. Raffi mulai merasakan perasaan yang lebih dalam terhadap Lela. Perasaan kagum, peduli, dan entah mengapa, seperti ada tarikan tak terlihat yang kuat. Ia seringkali mendapati dirinya memikirkan Lela, bahkan di luar jam kerja, memikirkan bagaimana cara agar ia bisa membuat Lela tersenyum. Pernah suatu ketika, saat Lela merasa sangat tertekan karena komentar negatif dari media tentang salah satu proyek amalnya, Raffi mendampinginya. Ia tidak mencoba memberi nasihat muluk-muluk, melainkan hanya duduk diam di sampingnya, membiarkan Lela menangis di bahunya. "Jangan dengarkan mereka, Nona. Hati Nona tulus, itu yang paling penting," bisik Raffi pelan. Tindakan sederhana itu, dukungan yang tulus tanpa penilaian, membuat Lela merasa sangat terbantu. Raffi sadar, ini bukan lagi sekadar hubungan atau penalungyang, ini adalah sebuah ikatan hati, sebuah persahabatan yang dalam, yang perlahan tapi pasti, mulai bersemi menjadi benih-benih cinta. Perasaan ini membuatnya gelisah sekaligus bahagia. Gelisah karena ia tahu status sosial mereka adalah jurang yang dalam. Bahagia karena ia menemukan koneksi yang begitu tulus dengan seseorang yang begitu istimewa. Ia tidak tahu kemana arah hubungan ini akan berlabuh. Tapi untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati kebersamaan itu, menikmati setiap momen tulus bersama Lela. Di bawah langit Teheran yang mulai berganti warna, Raffi tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kehidupan Raffi di Meren Group terus berjalan. Ia bukan lagi sosok buruh bangunan yang canggung, melainkan seorang karyawan yang cukup diandalkan, terutama dalam urusan yang melibatkan komunikasi dan representasi. Kedekatannya dengan Lela pun semakin nyata, terlihat jelas oleh semua orang di kantor. Mereka sering terlihat berdiskusi serius, tertawa lepas, atau sekadar berbagi cerita di sela-sela pekerjaan. Kebahagiaan Raffi terasa lengkap, seperti mimpi yang jadi kenyataan. Namun, di balik semua kemilau itu, Raffi mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sorotan yang dulu terasa membanggakan, kini mulai terasa seperti beban. Ketenaran membawa, serta ekspektasi. Dan yang lebih buruk, kecemburuan. Beberapa manajer senior, terutama mereka yang sudah lama mengabdi di Meren Group, mulai menunjukkan sikap dingin. Mereka yang tadinya ramah, kini sering melemparkan pandangan meremehkan atau sindiran halus. Raffi kerap mendengar bisik-bisik saat ia lewat. Anak baru itu terlalu cepat naik, atau cuma modal keberuntungan, bukan kemampuan. Raffi mencoba mengabaikannya, tapi lama-kelamaan, bisikan itu mulai mengikis kepercayaan dirinya. Yang paling sering menunjukkan sikap tidak suka adalah Armin. Armin adalah manajer departemen pemasaran, seorang pria paruh baya dengan ambisi besar dan koneksi kuat di dalam Paris. Ia selalu ingin menjadi orang kepercayaan Hamid Meren. Dan kini, ia merasa posisi itu terancam oleh kehadiran Raffi yang mendadak muncul. Armin kerap kali mengkari-kari
kesalahan Raffi, mulai dari hal sepele seperti salah penempatan dokumen, hingga mengkritik cara Raffi berkomunikasi di depan umum. Raffi, Anda perlu ingat, ini bukan warung kopi tempat Anda bisa bicara sesuka hati, kata Armin dengan nada sinis suatu kali, saat Raffi mencoba mengutarakan idenya di sebuah rapat kecil. Tatapan Armin selalu tajam, seolah mencari celah untuk menjatuhkan. Raffi berusaha tetap profesional, menanggapi kritik dengan kepala dingin, dan mencoba memperbaiki diri. Ia tahu, Armin bukan satu-satunya. Ada beberapa pihak lain yang juga merasa tidak nyaman dengan kemunculannya. Mereka mungkin iri pada perhatian yang ia dapatkan, atau mungkin tidak suka melihat seorang orang luar seperti Raffi bisa mendapatkan posisi istimewa di perusahaan sebesar Maren Group. Tekanan publik juga mulai terasa. Media yang dulu mengelak-elukannya, kini kadang-kadang menyoroti kehidupannya dengan nada sedikit lebih kritis. Ada tabloid yang menulis tentang gaya hidupnya yang mendadak mewah, mempertanyakan apakah Raffi masih sesederhana dulu. Raffi merasa terjepit. Ia mencoba untuk tetap rendah hati, tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia masih sering makan di warung kecil langganannya, menyapa pekerja bangunan yang ia temui di jalan, bahkan sesekali ikut membantu mereka mengangkat material jika tak ada yang melihat. Tapi, semua itu tidak cukup untuk membungkam mulut-mulut yang haus gosip. Puncaknya terjadi pada suatu sore. Raffi sedang mengerjakan laporan penting untuk sebuah proyek amal. Leila. Laporan itu berisi data sensitif tentang anggaran dan donatur. Ia menyimpannya di folder khusus di komputernya dan merasa yakin sudah menguncinya. Setelah selesai, ia sempat pergi ke toilet sebentar. Ketika kembali, monitor komputernya menyala dan file laporannya terbuka. Raffi merasa aneh karena Ea Yukian sudah menutupnya. Ia memeriksa dan betapa terkejutnya ia. Beberapa angka di laporan itu sudah diubah. Angka alokasi dana untuk salah satu pos proyek amal tiba-tiba berkurang drastis, dan jumlah donasi dari seorang pengusaha besar terlihat lebih kecil dari seharusnya. Ini adalah tindakan sabotase yang jelas, dan bisa menimbulkan masalah besar jika Hemit Maren atau Leila melihatnya. Darah Raffi berdesir. Ia tahu, ini bukan kecerobohan. Seseorang sengaja melakukannya. Tapi siapa? Dan kenapa? Kecurigaannya langsung mengarah pada Armin, yang memang sering mondar-mondir di dekat mejanya, dan memiliki akses ke beberapa area penting di kantor. Namun, Raffi tidak punya bukti konkret. Ia segera menutup file itu, mencoba mengembalikan angka-angka yang diubah. Untungnya, ia punya salinan cadangan di flash drive pribadinya. Ia mendadak merasa takut. Ini bukan sekadar kecemburuan biasa. Ini sudah masuk ke ranah intrik dan sabotase. Mereka ingin menjatuhkannya. Malam itu, Raffi tidak bisa tidur. Pik dipenuhi kekhawatiran. Jika insiden laporan ini bocor, atau Hemit Maren mengetahuinya dalam kondisi sudah diubah, ia bisa dituduh melakukan penipuan atau kelalaian. Kepercayaan yang susah payah ia bangun bisa hancur dalam sekejap. Ini adalah serangan pertama yang sangat nyata. Sebuah peringatan bahwa ketenaran dan posisi yang ia dapatkan punya harga yang mahal. Harga yang mungkin terlalu berat untuk ia bayar. Ia merindukan kesederhanaan hidupnya yang dulu, saat masalahnya hanyalah bagaimana cara mengangkat karung semen tanpa punggung pegal, bukan bagaimana menghadapi fitnah dan intrik. Di satu sisi, ia ingin tetap bertahan, membuktikan bahwa ia pantas. Tapi di sisi lain, ia juga merasa lelah dengan semua tekanan ini. Raffi tahu, ini hanyalah permulaan. Badai yang lebih besar mungkin akan segera datang. Ia harus kuat, atau semua yang telah ia perjuangkan, semua harapan keluarganya, bisa hancur. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai, dan ia harus siap menghadapinya. Kecurigaan Raffi terhadap Armin berubah menjadi kenyataan yang jauh lebih pahit daripada yang ia bayangkan. Insiden laporan yang diubah hanyalah permulaan. Beberapa hari setelahnya, Raffi mendapati mejanya kosong dari beberapa dokumen penting terkait proyek lama yang pernah ia kerjakan saat awal masuk Maren Group.
Ia yakin sudah meletakkan dokumen-dokumen itu di sana. Tapi entah kenapa, mereka menghilang begitu saja. Rasa tidak nyaman itu semakin besar. Seolah ada mata tak terlihat yang selalu mengawasi setiap gerak-geriknya. Puncaknya terjadi pada suatu pagi yang cerah. Mendadak berubah jadi gelap pekat bagi Raffi. Saat ia sedang memeriksa email kantor, sebuah notifikasi berita dari portal daring Iran muncul. Judulnya mencolok, membuat darah Raffi berdesir dingin. TKI pencuci uang di Maren Group. Dana amal diduga diselewengkan oleh staf baru. Raffi buru-buru membuka berita itu. Di sana, tertulis tuduhan-tuduhan. Artikel anonim itu menuduh Raffi melakukan penipuan dan pencucian uang dalam skala besar, memanfaatkan posisinya di Maren Group. Disebutkan bahwa ia telah memanipulasi dana proyek amal dan juga menerima suap dari beberapa rekanan perusahaan. Ada beberapa bukti yang disertakan, seperti tangkapan layar email yang dimanipulasi dan dokumen keuangan palsu dengan tanda tangan Raffi yang seolah-olah asli. Foto dirinya saat diundang ke acara televisi, yang dulu jadi kebanggaan, kini malah digunakan sebagai ilustrasi untuk berita buruk itu. Kakinya lemas, seolah tak bertenaga. Ia membaca lagi dan lagi, berharap itu hanya mimpi buruk. To the one it, begitu kejam, begitu tidak benar. Bagaimana bisa? Siapa yang melakukan ini? Ia tidak pernah sekalipun berpikir untuk mengkhianati kepercayaan Hamid Meren, apalagi menyelewengkan dana amal yang begitu penting bagi Leila. Suasana kantor berubah mencekam. Bisik-bisik yang tadinya pelan, kini menjadi riuh dan penuh penghakiman. Beberapa rekan kerja menatap Raffi dengan pandangan curiga, bahkan jijik. Reza, teman dekatnya, datang menghampiri dengan wajah pucat. "Raffi, ini tidak mungkin kan?" tanyanya. Suaranya bergetar. Belum sempat Raffi menjawab, ia dipanggil mendadak ke ruang rapat utama. Di sana, sudah berkumpul Hamid Meren, Laila, Amir, dan beberapa anggota dewan direksi perusahaan. Wajah Hamid Meren terlihat tegang. Matanya memancarkan kekecewaan dan keraguan. Leila duduk di sampingnya. Ekspresi wajahnya adalah campuran kesedihan dan kebingungan. "Raffi, jelaskan ini." Suara Hamid Meren terdengar berat, sambil menunjuk tablet yang menampilkan artikel berita itu. "Apa maksud semua ini?" Raffi merasakan napasnya tertahan. Ia ingin berteriak, membela diri, tapi kata-kata terasa tercekat di tenggorokan. "Tuan Maren, saya bersumpah. Ini fitnah. Saya tidak pernah melakukan hal-hal itu." Salah satu anggota dewan direksi, seorang pria tua, berwajah dingin, menyela. "Bagaimana bisa Anda mengatakan fitnah? Bukti-bukti yang beredar sangat meyakinkan. Ada email, ada dokumen, dan ini bukan pertama kalinya ada kecurigaan. Beberapa bulan terakhir, sudah ada laporan tentang kelalaian Anda dalam menangani dokumen, bukan?" Ia merujuk pada insiden laporan yang diubah Raffi. Hati Raffi mencelos. Mereka sudah merencanakan ini. Mereka sudah menyiapkan jebakan. Raffi menatap Leila, mencari dukungan. Leila meraih tangan ayahnya. Ekspresinya memohon. "Ayah, Raffi tidak mungkin melakukan ini. Saya percaya padanya." Hamid Meren menghela napas panjang. "Laila, ayah juga ingin percaya. Tapi tekanan dari dewan direksi dan media sangat besar. Citra perusahaan bisa rusak karena ini. Tapi ayah, Raffi, sudah membuktikan ketulusannya saat menolongku." Leila bersikeras. Dia menolak uang. Dia tidak pernah meminta imbalan. Kenapa dia harus menipu sekarang? Argumen Leila sedikit meredakan ketegangan, tapi tidak cukup untuk menghilangkan keraguan di wajah Hamid Meren dan dewan direksi. Mereka punya bukti, meskipun Raffi tahu itu palsu. "Kita perlu menyelidiki ini secara menyeluruh, Tuan Meren," kata direksi lain. "Untuk sementara, Raffi harus dinonaktifkan dari semua tugas ini demi kepentingan perusahaan." Kata-kata dinonaktifkan terasa seperti pukulan telak bagi Raffi. Ia merasa
dunia runtuh di sekelilingnya. Semua yang ia bangun, semua kepercayaan, semua harapan, kini terancam hancur. Ia tahu ada orang yang menginginkannya jatuh, dan mereka berhasil. Setelah rapat singkat yang tegang itu, Raffi kembali ke mejanya dengan hati hancur. Matanya memerah, perih. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Selama ini, ia selalu mandiri, berjuang sendiri. Tapi masalah ini terlalu besar, terlalu rumit. Ini bukan sekadar pertengkaran di proyek bangunan. Ini adalah intrik di tingkat korporat yang melibatkan uang dan kekuasaan. Satu-satunya yang tidak menyerah padanya adalah Leila. Malam itu, ia menelepon Raffi, suaranya penuh tekad. "Raffi, jangan khawatir. Saya akan membantumu. Saya percaya padamu. Kita akan membuktikan bahwa ini semua fitnah. Saya akan bicara dengan ayah lagi, dan kita akan mencari tahu siapa di balik ini." Mendengar suara Leila, Raffi merasa sedikit lega. Setidaknya ada satu orang yang masih percaya padanya, yang rela berjuang bersamanya. Namun, ia juga merasa bersalah. Karena dirinya, Leila kini harus menghadapi tekanan dan masalah. Ini adalah ujian yang sangat berat, bukan hanya untuk Raffi, tapi juga untuk hubungan mereka. Raffi tahu, ia harus melawan. Ia tidak bisa menyerah begitu saja pada fitnah keji ini. Demi nama baiknya, demi keluarganya di kampung, yang pasti akan sangat terpukul mendengar berita ini. Dan demi kepercayaan Leila, badai sudah datang, dan ia harus bersiap menghadapinya. Ia tidak sendirian. Setidaknya ada Leila yang berdiri di sisinya, tapi melawan sebuah kekuatan yang tersembunyi di balik intrik dan uang, itu bukanlah hal yang mudah. Ini akan menjadi pertarungan terberat dalam hidupnya. Malam-malam setelah berita fitnah itu muncul, terasa seperti neraka bagi Raffi. Tidurnya tak nyenyak. Pikirannya dipenuhi strategi bagaimana membuktikan ketidakbersalahannya. Ia merasa terpojok, sendirian. Meskipun Leila terus-menerus memberikan dukungan. Setiap kali ia melihat wajah cemas Leila, semangatnya kembali membara. Ia tidak bisa menyerah. Tidak boleh. Leila adalah kuncinya. Ia yakin, dengan jaringan dan kecerdasannya, Leila bisa membantu. Mereka mulai menyusun rencana. Pertama, mereka perlu mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Kedua, mereka harus mengumpulkan bukti konkret untuk membantah tuduhan dan menjebak. "Ayah memang sempat ragu, Raffi," kata Leila suatu siang, saat mereka berdua bertemu di sebuah kafe terpencil, jauh dari keramaian kantor. "Tapi aku sudah bicara banyak dengannya. Aku meyakinkannya bahwa kau tidak mungkin melakukan ini. Ayah akhirnya setuju untuk memberimu kesempatan. Asalkan kau bisa membuktikan dirimu bersih." Raffi menghela napas lega. Setidaknya, Hamid Meren masih memberi celah. Itu sudah cukup baginya. Leila menjelaskan, "Aku punya kenalan di Departemen IT Meren Group. Namanya Farhad. Dia sangat ahli di bidang forensik digital. Mungkin dia bisa melacak sumber email palsu dan manipulasi data di komputermu." Ide Leila cemerlang. Mereka segera menghubungi Farhad. Farhad, seorang pemuda pendiam tapi sangat cerdas, bersedia membantu secara diam-diam. Ia menganalisis jejak digital di komputer Raffi dan server perusahaan. Butuh waktu beberapa hari, penuh ketegangan, tapi hasilnya sungguh mengejutkan. Email-email palsu itu dikirim dari alamat IP yang berasal dari luar Meren Group, jelas Farhad suatu malam, saat mereka bertemu di apartemen Raffi. Layar laptopnya menampilkan sederetan kode dan log data yang rumit, tapi ada jejak kuat yang mengarah ke jaringan VPN internal perusahaan. Seseorang dari dalam menggunakan akses khusus untuk menyusup dan memanipulasi data, dan yang lebih mencengangkan, Farhad menemukan bahwa dokumen-dokumen palsu dengan tanda tangan Raffi yang digunakan dalam artikel fitnah itu sebenarnya pernah diakses dan dimodifikasi oleh satu akun karyawan tertentu. Akun itu memiliki level akses tinggi, hanya dimiliki oleh beberapa manajer senior. "Lihat ini," kata Farhad,
menunjuk ke layar. Semua jejak mengarah ke satu orang. Armin, manajer pemasaran. Raffi dan Leila saling berpandangan. Kecurigaan Raffi selama ini memang benar. Armin, pria yang selalu memandangnya rendah, yang tidak suka padanya sejak awal. Kemarahannya membuncah, tapi ia menahannya. Ini bukan waktunya untuk emosi. Ini waktunya untuk bertindak. Mereka juga menemukan bahwa Armin punya motif tersembunyi. Ia punya koneksi dengan sebuah perusahaan properti kecil yang ingin mengambil alih proyek tertentu dari Maren Group. Raffi adalah penghalang baginya, karena Hamid Maren mulai lebih mempercayainya untuk beberapa proyek penting. Dengan menjatuhkan Raffi, Armin berharap bisa mendapatkan kepercayaan penuh dari Hamid Maren dan memuluskan jalan untuk kepentingan pribadinya. Dengan bukti-bukti yang kuat, ini lacak jejak digital, lock access, dan motif yang terungkap Raffi dan Leila segera menemui Hamid Maren. Mereka menyajikan semua temuan Farhad. Hamid Maren mendengarkan dengan saksama. Wajahnya yang awalnya tegang, perlahan berubah menjadi ekspresi kaget, marah, dan kemudian penyesalan. Jadi, ini semua ulah Armin. Gumam Hamid Maren tidak percaya. Dia sudah bersama kita bertahun. Maafkan saya, Tuan, tapi buktinya sangat jelas, kata Raffi. Leila menambahkan, Ayah, Raffi tidak bersalah. Dia adalah korban dari intrik ini. Hamid Maren merenung sejenak. Ia adalah pengusaha besar. Ia tahu betul bagaimana intrik dan pengkhianatan bisa terjadi dalam bisnis. Ia juga melihat ketulusan di mata Raffi dan Leila. Baiklah, katanya akhirnya. Suaranya tegas. Kita akan hadapi ini. Segera panggil rapat Dewan Direksi. Aku akan mengungkapkan semuanya. Rapat Dewan Direksi yang mendadak itu berlangsung tegang. Armin, yang hadir dalam rapat, awalnya terlihat percaya diri, bahkan sempat melontarkan tuduhan balik kepada Raffi. Namun, saat Hamid Maren mulai membeberkan bakti-bakti yang disiapkan Raffi dan Leila, wajah Armin langsung memucat. Farhad, yang juga dihadirkan sebagai saksi ahli, mempresentasikan temuannya secara lugas dan rinci. Log access, IP address, manipulasi data semua terpampang jelas di layar besar. Armin mencoba mengelak, berteriak bahwa ini semua adalah konspirasi untuk menjebaknya. Namun, bukti-bukti itu terlalu kuat. Salah satu anggota Dewan Direksi bahkan menunjukkan rekaman CCTV dari lorong kantor yang menunjukkan Armin sedang mendekati meja Raffi pada hari insiden laporan diubah. Meskipun tidak ada bukti langsung Armin melakukan manipulasi, kehadirannya di sana pada waktu yang krusial itu menguatkan kecurigaan. Akhirnya, dengan semua bukti yang tak terbantahkan, Hamid Maren mengumumkan keputusannya. Armin, kau telah mengkhianati kepercayaan perusahaan dan nilai-nilai kami. Dengan sangat menyesal, kau dipecat dari Maren Group dengan tidak hormat. Kami juga akan menyerahkan masalah ini ke pihak berwajib untuk diproses secara hukum. Wajah Armin pucat pasi. Ia mencoba memohon, tapi tak ada yang mendengarkan. Ia diusir dari ruang rapat. Seluruh Dewan Direksi yang tadinya ragu, kini menatap Raffi dengan pandangan lega dan penuh hormat. Setelah rapat bubar, Hamid Maren menghampiri Raffi. Raffi, saya minta maaf atas semua keraguan saya. Saya berutang budi padamu. Kau telah membuktikan dirimu bukan hanya tulus, tapi juga tangguh dan cerdas. Hamid Maren menepuk pundak Raffi, sebuah gestur yang penuh makna. Leila berdiri di samping Raffi, menggenggam tangannya erat. Kita berhasil. Raffi, kita berhasil. Senyum di wajahnya adalah hal paling indah yang pernah Raffi lihat. Raffi merasa campur aduk, ada kelegaan yang luar biasa. Kemenangan, tapi juga ada rasa pahit. Ia telah melewati badai fitnah yang kejam, membersihkan namanya. Namun, insiden ini meninggalkan luka yang dalam. Ia melihat sisi gelap dari dunia yang ia masuki, bagaimana uang dan kekuasaan bisa memicu intrik keji. Ia menyadari
Tidak semua orang bisa dipercaya, dan ketulusan kadang bisa disalahgunakan. Ketenarannya memang kembali bersinar, bahkan lebih terang dari sebelumnya, karena kisahnya menjadi bukti ketulusan yang tak tergoyahkan. Namun, Raffi kini lebih bijak. Ia tahu, di balik semua gemerlap itu, ia harus selalu waspada. Pertarungan ini telah mengubahnya, membuatnya lebih kuat, tapi juga lebih berhati-hati. Puncak konflik ini telah selesai. Namun dampaknya akan terus membentuk perjalanan hidup Raffi selanjutnya. Setelah badai fitnah itu berlalu dan kebenaran terungkap, Maron Group dilanda keheningan yang aneh. Suasana di kantor terasa berbeda. Tatapan sinis dari beberapa rekan kerja kini berganti menjadi tatapan hormat, bahkan rasa bersalah. Raffi bukan lagi orang baru yang beruntung, melainkan seorang yang terbukti tangguh dan berintegritas. Armin dan komplotannya ditindak tegas, memberikan efek jera bagi siapa saja yang berniat melakukan intrik serupa. Namun, di tengah semua pengakuan itu, Raffi justru merasa aneh. Ia memang lega dan menang, tapi ada rasa lelah yang mendalam. Pertarungan itu menguras energi, baik fisik maupun mental. Ia menyadari betapa kejamnya dunia yang penuh intrik di balik kemewahan. Sorotan publik yang dulu ia nikmati, kini terasa seperti beban berat. Ia merasa seperti kehilangan sebagian dari dirinya yang dulu. Raffi si buruh yang sederhana dan tidak peduli dengan popularitas. Suatu hari, Raffi menghadap Hamid Meren. "Tuan Meren," katanya, "saya berterima kasih atas semua dukungan dan kepercayaan Anda. Tapi saya ingin meminta izin untuk mengambil jeda sejenak dari sorotan publik." Hamid Meren menatapnya. "Mengerti. Kau sudah melalui banyak hal, Raffi. Aku bisa memahaminya. Apa yang ingin kau lakukan?" "Saya ingin fokus belajar lebih banyak tentang bisnis ini, Tuan. Saya ingin membuktikan bahwa saya pantas berada di sini, bukan karena cerita saya, tapi karena kemampuan saya. Saya ingin berkontribusi lebih dari sekadar menjadi figur publik." Raffi juga menjelaskan keinginannya untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan Leila dalam urusan pekerjaan yang lebih substansial, bukan hanya sebagai pendamping, tapi sebagai rekan kerja yang benar-benar bisa membantu. Hamid Meren mengangguk setuju. "Ide bagus. Ambil waktu yang kau butuhkan. Perusahaan ini selalu membutuhkan orang-orang berintegritas dan mau belajar sepertimu. Dan untuk Leila, aku tahu kau adalah pendukung terbaiknya." Sejak saat itu, Raffi mengubah fokusnya. Ia tidak lagi sering muncul di televisi atau acara publik besar. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di balik layar, mempelajari selak-belak proyek properti, menganalisis data pasar, dan ikut serta dalam perencanaan strategis perusahaan. Ia mengikuti berbagai pelatihan internal, membaca banyak buku tentang bisnis, dan bertanya tanpa ragu pada para senior. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri dan orang lain bahwa ia bisa sukses karena kerja keras, bukan semata-mata karena keberuntungan atau simpati. Kemampuan Raffi dalam memahami orang dan bernegosiasi yang ia dapatkan dari pengalamannya berinteraksi dengan berbagai macam orang di proyek dan di kampung ternyata sangat membantu di dunia korporat. Ia punya pendekatan yang unik, berbeda dari manajer lain yang kaku dan formal. Ia juga mampu membangun jembatan komunikasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat kecil, sesuatu yang selama ini kurang diperhatikan oleh Meren Group. Hubungan Raffi dan Leila pun semakin dalam. Ujian berat yang mereka hadapi bersama telah memperkuat ikatan di antara mereka. Mereka tidak lagi canggung membahas perasaan mereka. Raffi menyadari bahwa cinta sejati tidak mengenal status sosial atau keterbatasan fisik. Ia jatuh cinta pada Leila karena kecerdasan, ketulusan, dan semangatnya yang tak pernah padam. Leila menemukan di dalam Raffi seorang pria yang bukan hanya tulus, tapi juga tangguh, suportif, dan mampu melihat dirinya secara utuh. "Aku tidak pernah membayangkan akan menemukan seseorang sepertimu, Raffi," bisik Leila suatu malam.
saat mereka sedang makan malam di apartemen Raffi, yang kini lebih nyaman. Kamu membuatku melihat dunia dengan cara yang berbeda. Meskipun aku tidak bisa melihat dengan mata. Raffi tersenyum hangat, menggenggam tangan Leila. Nona Leila juga mengajarkanku banyak hal tentang kekuatan batin, tentang kegigihan. Kamu adalah inspirasi Leila. Meskipun kini ia berada di posisi yang jauh lebih tinggi, Raffi tak pernah lupa. Sekarang, ia mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang berfokus pada TKI di Iran. Ia menginisiasi program pelatihan keterampilan, memberikan bantuan hukum, dan menjadi jembatan antara komunitas TKI dengan pihak berwenang. Raffi ingin menunjukkan bahwa ia tetaplah Raffi yang dulu, yang peduli pada orang kecil dan tidak melupakan perjuangan mereka. Ia sering mengunjungi komunitas TKI, berbagi cerita, dan memberi semangat, menunjukkan bahwa kesuksesan bisa diraih oleh siapa saja yang berusaha. Jangan pernah lupa, dari mana kamu berasal, nak? Pesan ibunya di telepon, yang selalu ia pegang teguh. Raffi membuktikan bahwa ia tidak lupa. Ia menggunakan platform dan pengaruhnya bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kebaikan yang lebih besar. Dalam kesederhanaan dan ketulusan, Raffi menemukan kembali jati dirinya yang sempat goyah oleh sorotan dan intrik. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan diri kepada orang lain, melainkan kepada dirinya sendiri dan nilai-nilai yang ia pegang. Ia menemukan kedamaian dalam melayani, dalam berkontribusi nyata, dan dalam cinta yang tulus. Ia telah tumbuh, tidak hanya secara profesional, tapi juga sebagai manusia. Ia telah menemukan keseimbangan antara dua dunia yang berbeda, dunia lamanya yang sederhana, dan dunia barunya yang penuh gemerlap. Kini, setahun setelah semua drama itu, Raffi telah menemukan kedamaian yang ia cari. Ia bukan lagi buruh yang baru mencoba peruntungan, juga bukan lagi figur publik yang kewalahan. Ia adalah Raffi, seorang pria yang berhasil menyeimbangkan dua dunia yang dulunya tampak mustahil bersatu, dunia sederhana dari mana ia berasal, dan dunia gemerlap yang kini ia tinggali. Ia memegang posisi penting di Meren Group, tidak lagi sebagai staf biasa, melainkan sebagai seorang manajer proyek yang kompeten. Pengetahuannya tentang bisnis properti dan media kini sudah sangat mumpuni. Hamid Meren sangat menghargainya. Tidak hanya karena kebaikan hatinya, tapi juga karena kecerdasannya dalam bisnis dan kemampuannya membangun hubungan baik dengan berbagai pihak. Raffi sering menjadi jembatan antara manajemen puncak dan karyawan. Berkat latar belakangnya yang memahami kedua belah pihak, kedekatan Raffi dengan Leila Meren pun berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Mereka berdua telah melewati banyak hal bersama. Tawa, air mata, dan cobaan berat. Cinta mereka tumbuh di atas fondasi kepercayaan yang tak tergoyahkan dan pengertian yang mendalam. Keluarga Leila, termasuk Hamid Meren, akhirnya merestui hubungan mereka. Mereka melihat bagaimana Raffi benar-benar mencintai Leila dengan tulus, bukan karena harta atau status. Bagi mereka, kebahagiaan Leila adalah yang utama, dan Raffi adalah kunci kebahagiaan itu. Kamu adalah anugerah terindah dalam hidupku, Raffi, kata Leila suatu hari. Saat mereka berjalan beriringan di taman yang sunyi, tangan Raffi menuntunnya. Kamu melihatku apa adanya, tidak pernah menganggapku kurang. Terima kasih, sudah menjadi mataku, juga hatiku. Raffi tersenyum. Kamu juga, Leila. Kamu mengajarkanku bahwa kekuatan sejati itu ada di dalam hati. Dan bersamamu, aku merasa lengkap. Meskipun hidupnya kini dipenuhi kemewahan dan kesuksesan, Raffi tidak pernah melupakan janji pada dirinya sendiri dan pada ibunya. Ia masih menjaga komunikasi erat dengan keluarganya di Indonesia. Setiap bulan, ia memastikan kiriman uang sampai tepat waktu, dan ia sering pulang kampung saat liburan tiba. Ia tidak malu menunjukkan dirinya yang sekarang kepada tetangga dan kerabat di sana, tetapi ia juga tidak pernah memamerkan kesuksesannya. Ia tetaplah Raffi yang ramah, yang suka bercanda, dan yang selalu siap membantu.
Ia juga terus aktif dalam kegiatan sosial untuk TKI. Dengan dukungan Maren Group dan Hamid Maren, ia mendirikan sebuah pusat bantuan dan pelatihan bagi para pekerja migran. Pusat ini tidak hanya memberikan pendampingan hukum dan kesehatan, tetapi juga pelatihan keterampilan agar para TKI bisa memiliki nilai tawar yang lebih tinggi atau bahkan memulai usaha sendiri. Setelah pulang ke kampung halaman, Raffi sering turun langsung memberikan motivasi dan membagikan pengalamannya. Baginya, itu adalah cara terbaik untuk membayar kembali semua kebaikan yang ia terima. Saya ingin menunjukkan bahwa kita, para pekerja migran, juga punya potensi besar, kata Raffi dalam salah satu pidatonya di hadapan komunitas TKI. Kita kuat, kita gigih, dan dengan pendidikan serta kesempatan, kita bisa mencapai apapun. Raffi kini adalah harmoni sempurna antara dua dunia. Ia adalah pria sukses di Teheran, tapi jiwanya tetap terikat pada nilai-nilai ketulusan dan kerendahan hati dari kampung halamannya. Ia tidak lagi terbebani oleh sorotan, melainkan menggunakannya sebagai sarana untuk menginspirasi. Ia membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang dimiliki, melainkan seberapa besar hati yang dibawa dan seberapa banyak kebaikan yang disebarkan. Di bawah langit Teheran yang cerah, Raffi memandang ke depan dengan penuh keyakinan. Ia telah melewati perjalanan yang luar biasa dari buruh kecil yang tak dikenal hingga menjadi figur berpengaruh. Dari kesendirian hingga menemukan cinta sejati. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa sebuah kebaikan hati yang tulus, tanpa pamrih, akan selalu menemukan jalannya, membuka pintu-pintu yang tak terduga, dan pada akhirnya membawa seseorang pada kebahagiaan sejati. Raffi telah menemukan rumahnya, bukan hanya di tempat ia tinggal, tapi di dalam dirinya sendiri, di mana ketulusan selalu menjadi kompasnya.